Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya Dari Berkencan untuk Hidup. Ya, jadi kali ini tuh sendiri tuh mengenai pembahasan Dead Alive untuk musim kelimanya yang mungkin aja bisa menjadi musim terakhirnya. Dan tentu aja akhir dari kisah Ayang Beb Kurumi gitu kan, ara-ara. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita lanjutkan. Dan ya, setelah kemunculannya dari si Phantom ya, aka Reine ataupun juga Takamiya Mio yang merupakan leluhur spirit gitu kan. Nah, jadi setelah Kurumi itu berhasil menelan Mio ya ke dalam alam dimensi bayangan terdalamnya, Kurumi berniat untuk mencari tahu kenapa Mio muncul dalam wujud Reine dan alasan kenapa Mio membagi beberapa kesadaran dan tubuh fisiknya ke beberapa karakter. Dan Kurumi tahu kalau Mio tidak mungkin kalah hanya dengan serangan dadakan darinya gitu kan, seperti apa yang ada pada akhir episode ke-12 dari musim keempatnya kemarin. Ya, baik Kurumi maupun klonnya mulai khawatir nih kalau ada hal-hal yang tidak beres dengan semua ini dan langsung berniat untuk memburu pecahan Mio yang lain untuk dikalahkan. So, singkat cerita kita akan mulai melihat kesibukan dari Kotori lagi ya di pesawat ruang angkasa Fraxinius, di mana Kotori dimintai oleh si Shido ya untuk mencari keberadaannya dari si Kurumi dan menyelamatkannya. Di mana Shido yakin kalau Kurumi juga merupakan spirit yang harus dia masukkan ke dalam jajaran haremnya. Enggak bercanda. Maksudnya itu adalah untuk bisa menyelamatkan si Kurumi, karena Kurumi itu orangnya tuh udah baik banget gitu kan, the best main heroine gitu. Di mana di dalam Fraxinius, Shido meminta Kotori untuk mengumpulkan semua orang yang ada di sana gitu dan mencoba untuk menceritakan mengenai kebenarannya si Kurumi yang telah menyelamatkan Shido dan terus mengulangi waktu untuk bisa memastikan Shido ini tuh selamat dari Dem gitu kan, sebanyak lebih dari 200 kali. Ya, awalnya semua orang itu sulit percaya ya apa yang dikatakan sama si Shido, bahkan bagi Mana sendiri ia masih sulit membayangkan bagaimana nightmare keji seperti si Kurumi mencoba untuk menyelamatkan semua orang dan mengincar roh pertama. Nah, di dalam kegelisahan tersebut, semua orang yang ada di dalam Fraxenius menjadi diam 1000 bahasa. Sampai pada akhirnya, Mana mencoba untuk percaya dengan ceritanya Shido. Ya, baik Shido maupun yang lainnya mulai memikirkan siapa itu Takamiya Mio dan apa hubungannya dengan Phantom. Dan tentu aja, karena nama keluarga Takamiya sama dengan nama keluarganya si Mana, hal itu membuat orang-orang berpikir kalau Shido harus bisa melihat masa lalunya untuk mencari jawaban apa yang sebenarnya itu terjadi. Ya, Shido awalnya berniat menggunakan Mikhail miliknya si Mukuro untuk masuk ke dalam ingatan masa lalunya yang hilang. Nah, awalnya Kotori menolak untuk melakukan hal tersebut karena selain kunci ajaib itu ukurannya gede banget gitu kan untuk bisa dimasukkan ke dalam kepalanya si Shido, Kotori juga takut kalau kepribadian Shido akan berubah setelah dia itu melihat masa lalunya. Dan dengan cepat Shido menguatkan Kotori kalau ia tidak akan pernah berubah menyayangi Kotori sebagai adiknya, walaupun adik Shido yang asli itu adalah si Mana Takamiya. Nah, setelah dengan penuh keyakinan diri, Shido akhirnya mengompres ukuran dari Mikhail dan mulai memasukkan Mikhail ke dalam kepalanya dan melihat bagaimana ingatan masa lalunya. Dimana pada ingatan masa lalunya si Shido mengalami penglihatan seperti sebuah ledakan besar. Ledakan yang membuat satu kota itu hancur. Dan saat ia tanpa sadar tertarik untuk menuju ke arah ledakan tersebut berasal, Shido bertemu dengan gadis perempuan yang sedang tidak menggunakan satu helai pun kain di tubuhnya. Ya, gadis cantik yang memiliki rambut berwarna perak. Nah, saat Shido mencoba untuk mencari tahu nih lebih dalam mengenai siapa gadis tersebut, dia tiba-tiba saja terbangun di ruang kesehatan Fraxenius. Di mana tepat sebelum ia bangun gitu kan, ada seseorang yang mengatakan kamu akhirnya bangun juga, Shin. Ya, orang tersebut itu adalah si Reine yang tepat berada di dekat si Shido. Dan saat Shido itu terbangun dengan posisi kepala menghadap ke dada besarnya si Reine. Emang hoki banget nih si Shido. Nah, berkat kemampuan dari Mikhail gitu kan, Shido berhasil mengintip keingatannya yang dulu, yang sepertinya masih sulit untuk dipahami oleh Shido sendiri. Mengenai apa yang terjadi dengan bumi dan ledakan tersebut, serta siapa gadis berambut perak yang ia temukan di masa lalu. Namun ya, semua ingatan tersebut itu sedikit demi sedikit memudar setelah Shido ini tuh terbangun dari mimpinya. Nah, Shido sempat menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya, dan semua orang mengatakan kalau mereka itu khawatir. Karena setelah Mikhail dimasukkan ke dalam kepalanya si Shido mengalami pingsan hingga harus dibawa ke ruang perawatan di Fraxenius. Nah, tentu aja di sini Origami sempat berpikir kalau ia bisa membangunkan Shido hanya dengan sebuah ciuman dan kecantikannya. Ya, emang agak lain sih ini kembarannya si Siesta yang satu ini. So, singkat cerita, Mukuro meminta maaf ya atas usulannya untuk bisa si Shido ini tuh menggunakan Mikhail. Namun Shido mengatakan kalau dia itu tidak apa-apa gitu. Ya, di sini juga Mana yang berada di sudut ruangan mulai menanyakan apa yang kakaknya ini tuh lihat.
Dan Shido menjawab kalau ia sulit untuk mengingatnya. Ditambah lagi, ia mengatakan kalau ingatan tersebut sepertinya terbagi oleh orang lain. Nah, mendengar ketidakjelasan tersebut, Rainy mencoba untuk menenangkan Shido, mengatakan kalau Shido bisa menggunakan cara lain untuk mengetahuinya nanti. Tapi sekarang ya fokus istirahat aja gitu. Namun ya di sisi lain, Mana juga ingin menggunakan Mikael untuk mencari jawabannya sendiri, dan tentu saja itu ditentang oleh si Shido. Shido mengatakan kalau Mana tidak harus menerima beban dari masa lalunya, apalagi saat Mana masih dalam pengawasan Dem. Dan Kotori juga mengatakan kalau biarkan Shido mencoba sekali lagi nantinya. Dan jika berhasil, Shido akan menceritakan apa yang dia lihat kepada mereka semua. Dan akhirnya si Mana pun mencoba untuk tenang lah di sana. Nah, melanjutkan apa yang terjadi dengan masa lalunya Shido ya saat masih menjadi Shin Takamiya. Dimana sejak kejadian ledakan besar sebelumnya, Shin mencoba untuk mengajak gadis rambut perak itu ke rumahnya, memberikan mantel untuk menutupi kulitnya, dan mulai menggendongnya itu pergi ke rumahnya. Ya, awalnya Shin ingin membawa gadis tersebut itu ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun ya, sepertinya rumah sakit di kota tersebut juga sudah hancur, dan Shin pun berniat untuk membawanya tuh pulang ke rumahnya. Nah, sesampainya di rumah, Shin bertemu dengan Mana yang masuk ke kamarnya, di mana Mana menganggap kalau kakaknya telah menculik seorang gadis muda. Apalagi gadisnya itu dalam keadaan telanjang gitu. Nah, tidak ingin adanya keributan gitu kan, Shin akhirnya mencoba untuk menjelaskan semuanya kepada Mana mengenai bagaimana ia menemukan gadis itu dan mengenai ledakan besar sebelumnya yang terjadi di kota. Ya meskipun sulit untuk dipercayai, namun akhirnya Mana setuju untuk membantu Shin dan segera membawakan pakaian untuk gadis tersebut. Nah, ingatan tersebut itu pun akhirnya terputus lagi ya akibat Kotori ini tuh yang datang ke kamarnya Shido untuk membangunkannya. Ya, Kotori mengatakan kalau ia akan mengirim Shido ke sekolah menggunakan teleport untuk menghindari kejaran dari Dem. Namun saat Shido mengatakan kalau ia ingin sekali lagi ke sekolah dan bertemu dengan Kurumi untuk meminta maaf dan juga berterima kasih, salah satu klon Kurumi pun muncul di samping mereka. Ya, itu membuat Shido dan juga Kotori terkejut karena markas besar mereka dengan mudahnya disusupi oleh klonnya dari si Kurumi. Nah, di sini Kurumi datang hanya untuk menyampaikan sebuah pesan ya, pesan mengenai Dem yang akan menyerang Shido dalam waktu 4 hari ke depan. Dan itu adalah perang besar yang sudah disiapkan oleh Dem untuk menangkap Shido. Ya, lebih dari itu Kurumi Clone juga mengatakan kalau Kotori juga harus melindungi Shido di dalam Fraxinius dan membiarkan para klon Kurumi yang berperang melawan Dem. Namun mendengar hal tersebut, Shido mengatakan kalau ia akan ikut membantu. Ya, Shido juga mengatakan terima kasihnya kepada Kurumi dan berharap klon Kurumi mengatakan kepada Kurumi yang asli kalau Shido akan menciumnya langsung jika semua masalah ini tuh selesai. Dan itu membuat Kotori dan klon Kurumi merasa terdiam sejenak lah gitu kan. Tapi ya itu membuat Shido ini tuh berhasil menimbulkan kepercayaan dirinya lagi untuk melawan Dem. Nah, jadi kira-kira seperti itulah kurang lebih ya pengantar untuk awal-awal musim kelima dari animenya Dead Alive itu sendiri, yang akan mulai tayang nanti pada bulan April, tepatnya itu pada tanggal 10 April 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beestation lah gitu. Tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium. Ya semoga aja nggak premium sih ini Dead Alive Season 5. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani. Oh ya, bagi kalian yang pengen aku ngebahas Dal ataupun Dead Alive Season 5, coba kalian komentar gitu kan, lanjut atau enggak kita bahas mengenai Dal ini itu sendiri atau cari anime lain.